Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam fisika. Anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Insya Allah sehat ya. Apakah sudah pada sarapan? Ya, kalau belum sarapan silahkan sarapan dulu. Apakah sudah tilawah? Kalau belum tilawah, tilawah dulu 1 halaman ya. Jadi sebelum melanjutkan menonton video, silahkan teman-teman tilawah dulu 1 halaman saja. Ya, karena apa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, hati kita akan menjadi tenang, otak kita pun siap untuk menerima pelajaran. Oke, jika teman-teman sudah tilawah, maka langsung saja melanjutkan untuk menonton video ini. Sebelum memulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Nah, sekarang kita akan kembali membincangkan tentang fisika, kayak gitu. Next. Ya, seperti yang teman-teman tahu, kemarin kita sudah berjumpa via daring, via Zoom, kayak gitu ya. Fisika itu membahas banyak hal, dan di sini Bu Uki akan kembali, kayak gitu ya, kembali untuk mengingatkan teman-teman untuk kembali mencintai fisika. Sebab jika kita tidak mencintai fisika, maka fisika tidak akan mencintai kita. Jadi yang pertama, untuk bisa fisika itu teman-teman harus suka dulu, harus cinta dulu. Kemarin ketika Bu Uki memberikan pretest, kebanyakan dari kalian ketika Bu Uki minta untuk menyebutkan satu kata tentang fisika, kebanyakan responnya pada negatif seperti itu. Misalnya menyeramkan, horor, pusing, sulit, nilai merah, dan lain sebagainya. Nah, khusus di pelajaran fisika kelas 11 ini, Bu Uki tidak ingin stigma negatif itu kembali menghantui kalian. Kalian harus tanamkan dalam diri kalian bahwa fisika itu asyik dan menyenangkan. Oke, siap belajar fisika sekarang? Next. Oke, kemarin Bu Uki sudah menjelaskan bahwa ada 7 materi yang akan kita bahas di semester 1. Nah, bisa kalian lihat di layar, ada 7 materi. Tapi untuk video kali ini, Bu Uki akan memilih dari video yang kedua, atau materi yang kedua, yaitu adalah elastisitas bahan, atau kita bisa sebut juga elastisitas zat padat. Apa sih sebenarnya elastisitas zat padat itu? Oke, elastisitas zat padat atau elastisitas bahan bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ada yang pernah pergi ke Monas? Ya, Bu Uki sudah pernah tapi cuma lewat, jadi belum masuk kayak gitu ya. Teman-teman pasti ada beberapa yang sudah pernah ke Monas seperti itu. Coba kalian pikirkan, kenapa bangunan setinggi Monas bisa berdiri tegak, padahal tingginya berpuluh-puluh meter, seperti itu. Kenapa Monas ini kemudian tidak patah seperti itu ya, tidak roboh kayak gitu. Kemudian apakah Monas ini tetap sama ukuran dan tingginya dari awal pembangunan? Semua ini akan kita bahas di bab 2, elastisitas bahan atau elastisitas zat padat. Next. Oke, ada yang pernah naik kursi seperti ini? Kok kayaknya ini kayak kursi di kelas kalian ya. Nah, bayangkan ketika kalian sedang naik mobil, kemudian tempat duduk yang kalian tempati itu terbuat dari kayu. Nah, ketika dia itu melewati jalanan yang berliku, maka akan terasa sakit atau tidak? Nah, berbeda halnya ketika di dalam mobil itu kita memakai jok mobil yang nyaman, terdiri dari busa yang empuk, sehingga kalau kita mau melakukan perjalanan, walaupun jalanannya itu terjal, walaupun jalannya itu curam, kita tetap bisa mengendara dengan nyaman. Nah, ini semua juga kita bahas dalam elastisitas bahan atau elastisitas zat padat. Oke, ada yang pernah melakukan seperti yang dalam gambar? Ya, ini namanya bungee jumping, kayak gitu ya, bungee jumping. Next. Nah, di bungee jumping ini seorang yang melakukan bungee jumping akan meluncur ke bawah kayak gitu ya, dan elastisitas dari tali itu sudah diset oleh penyelenggara seperti itu. Jika kemudian tali ini tidak diset elastisitasnya, tidak dipilih elastisitas dengan bahan yang tepat, maka bisa saja orang yang meluncur ini akan terluka, akan jatuh seperti itu. Nah, teman-teman, di bab ini kita akan belajar 2 kompetensi dasar, ada 3.2 menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari, dan 4.2 melakukan percobaan tentang sifat elastisitas suatu bahan. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Bu, kok pakai praktik? Kita kan daring. Ya, fisika dekat sekali dengan percobaan, maka sebisa mungkin di materi ini kita juga akan melakukan praktik. Penasaran? Ikuti terus videonya. Oke, sebelum masuk ke dalam materi, kita akan membahas tentang peta konsep terlebih dahulu. Oke, teman-teman masih ingat gaya yang di kelas 10 kita kenal simbolnya dengan F gitu ya. Nah, gaya ini ternyata memiliki pengaruh atau berpengaruh pada benda elastis. Nah, benda elastis itu bisa mengalami 2 hal kayak gitu ya. Bisa mengalami tegangan
bisa juga mengalami regangan. Kemudian tegangan dan regangan ini kemudian bisa menghasilkan suatu modulus, gitu ya. Ada dua modulus, yaitu modulus elastisitas dan modulus geser. Nah, tegangan dan regangan ini jika dianalisis lebih lanjut, kita juga akan mempelajari lagi tentang hukum Hooke. Kenapa dinamakan hukum Hooke? Tepat sekali, penemunya namanya Hooke, makanya disebut hukum Hooke, seperti itu. Nah, hukum Hooke ini bisa diterapkan pada pegas. Next. Nah, kita akan membahas ke subbab yang pertama, yaitu pengaruh gaya pada benda elastisitas. Suatu benda baik berwujud padat, kemudian cair, kemudian gas, maka semuanya pasti kalau dikenai oleh gaya, mereka akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Contohnya di dalam gambar sudah Bu Uki contohkan, ada kayu sebagai zat padat, kemudian ada air, zat cair, dan ini adalah gas yang terkurung dalam balon, kayak gitu ya. Ketika kita menekannya atau memberikannya gaya, maka kira-kira berubah bentuk tidak? Ya mungkin kalau kayu tidak ya, karena mau kita tekan kayak apa, kayunya tetap kayak gitu. Kalau air ditekan ya paling airnya meluap seperti itu. Tapi kalau balon kita tekan, dia akan berubah bentuk, iya enggak? Nah, jika gaya tersebut dihilangkan teman-teman, maka ada dua kemungkinan yang terjadi pada benda tersebut. Yang pertama, benda itu tidak dapat kembali ke ukuran yang semula. Jadi ketika ada sebuah benda, kita kenai gaya, dan setelah gaya itu dilepaskan, dia itu tidak bisa kembali ke keadaan semula. Nah, benda semacam ini disebut dengan benda plastis. Contohnya apa? Lidi, plastisin, kemudian kayu. Nah, kenapa? Karena setelah kita kenai gaya, mereka itu tidak bisa kembali ke ukuran yang semula atau bentuk yang semula. Plastisin itu tidak elastis. Kenapa? Setelah kita bentuk-bentuk, setelah kita kemudian tidak mengenai gaya, misalkan ada plastisin nih, kemudian kita bentuk menjadi rumah-rumahan seperti itu. Nah, ketika kita lepas dari plastisin itu, plastisinnya kembali ke bentuk semula enggak? Enggak kan? Nah, itu yang disebut dengan benda plastis. Setelah dikenai gaya dan gaya itu dicabut atau dihilangkan, bendanya tidak bisa kembali ke keadaan semula. Nah, itu namanya benda plastis. Lidi misalkan, lidi panjang, kemudian kita coba patahkan. Kita kan kenai gaya ya, namanya kita patahkan. Setelah kita lepas dari lidi tersebut tidak bisa kembali ke ukuran semula. Nah, itu disebut dengan benda plastis. Benda yang kedua, kemungkinan yang kedua adalah benda itu dapat kembali ke keadaan semula. Maksudnya ada sebuah benda, kita kenai gaya, kemudian ketika gaya itu lepas, maka benda itu akan kembali ke keadaan semula. Nah, benda ini disebut dengan benda elastis atau bisa disebut juga dengan benda lenting kayak gitu. Contohnya apa? Karet, pegas. Coba teman-teman keluarkan karet yang teman-teman punya. Ketika kita olor, kita regangkan gitu ya. Setelah kita lepaskan gaya kita atau kita lepaskan tarikan kita, maka dia akan kembali ke bentuk semula. Sama seperti pegas, sama seperti per, sama. Ketika kita mengenai gaya, dia akan berubah bentuk, tapi kita kelepas dari dia, maka dia kembali ke ukuran semula. Makanya itu disebut dengan benda yang elastis, seperti itu. Nah, sekarang teman-teman coba pikirkan, benda-benda apa sih yang termasuk benda plastis dan benda elastis di sekitar kalian? Nah, jadi kesimpulannya teman-teman, di sini kita bisa menyimpulkan bahwa elastisitas adalah sifat suatu benda yang dapat berubah kembali ke bentuk atau ukuran semula setelah gaya dihilangkan pada benda tersebut. Oke, tegangan di sini kita simbolkan dengan tanda seperti ini. Ini dibacanya sigma ya, tegangan atau sigma. Nah, sekarang teman-teman perhatikan gambar berikut. Jika ada sebuah batang, kita misalkan batang ini adalah sebuah batang yang elastis atau sebuah benda elastis yang berbentuk batang seperti itu ya. Dia pasti memiliki luas penampang. Dia memiliki panjang sebesar L. Lalu sebuah gaya kemudian menarik batang elastis ini sehingga dia molor atau kemudian dia bertambah panjangnya sebesar delta L kayak gitu. Nah, ini ya. Nah, dari sini kemudian bisa kita simpulkan bahwa dalam keadaan ini batang mengalami tegangan. Nah, apa itu tegangan? Tegangan atau stres itu didefinisikan sebagai perbandingan antara gaya yang bekerja pada benda atau F dan luas penampang benda atau A. Nah, secara matematis dapat dirumuskan. Ya, apa tadi simbolnya? Ya, ini adalah sigma. Sigma adalah F per A. Dengan sigma adalah tegangan atau stres dalam satuan Newton per meter kuadrat atau bisa kita sebut juga Pascal. Kemudian F itu adalah gaya dalam satuannya Newton. Dan yang terakhir adalah
luas penampang batang dalam satuan meter kuadrat. Nah, makanya kalau teman-teman lagi stres itu berarti dalam keadaan tegang ya. Nah, ternyata yang bisa stres nggak cuma manusia, tapi benda elastis juga mengalami tegangan atau stres. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang yang kedua, yaitu regangan. Nah, regangan di sini dalam bahasa Yunani atau simbol Yunani disimbolkan sebagai gambar seperti ini ya, simbol seperti ini. Nah, ini dibacanya adalah epsilon, ya, epsilon. Itu artinya regangan seperti itu. Nah, gambarnya sama gitu ya. Misalkan ada sebuah benda elastis yang berbentuk batang dengan panjang L dan luas penampang A, ditarik dengan gaya F, searah dengan memanjangnya batang hingga bertambah panjang sebesar delta L. Gitu. Nah, regangan atau strain adalah perbandingan antara pertambahan panjang batang atau delta L dan panjang mula-mula atau L. Nah, secara matematis bisa dirumuskan ya, epsilon sama dengan delta L per L dengan E atau epsilon adalah regangan atau strain, kemudian delta L adalah pertambahan panjang dalam meter, dan yang terakhir adalah L, panjang mula-mula tentu satuannya dalam meter. Nah, satu hal yang teman-teman perlu perhatikan dalam fisika, fisika adalah cabang ilmu yang sangat memperhatikan akan kesetaraan satuan. Jadi, nanti misalkan ada soal yang itu masih satuannya berbeda, misalkan delta L-nya itu pakai meter, kemudian L-nya itu pakai sentimeter. Nah, teman-teman perlu menyetarakan satuannya. Jadi nggak bisa langsung dihitung seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, dari tegangan dan regangan kita akan mengenal suatu hal, satu jenis lagi ya. Namanya adalah modulus elastisitas atau Young atau modulus Young. Nah, ini simbolnya adalah E. Ini juga epsilon gitu ya, tapi bacanya kita cukup E saja. Nah, perhatikan karakteristik hubungan tegangan dengan regangan benda disebut dengan modulus elastisitas atau modulus Young. Nah, disimbolkan E dan secara matematis dirumuskan E atau modulus elastis atau modulus Young adalah tegangan per regangan. Masih ingat tadi tegangan apa? Ya, tegangan adalah ya sigma. Kemudian regangan adalah epsilon. Jadi modulus elastisitas ini adalah sigma per epsilon atau tegangan per regangan seperti itu. Nah, E atau epsilon ini di modulus elastisitas memiliki satuan. Satuannya adalah Newton per meter kuadrat atau setara dengan Pascal. Nah, kenapa satuannya sama? Karena satuan dari sigma adalah Newton per meter kuadrat. Sementara epsilon ini tidak memiliki satuan seperti itu. Nah, kita juga bisa gitu ya, bisa jabarkan lagi karena tegangan tadi adalah sigma sama dengan F per A. Kemudian epsilon adalah delta L per L. Nah, setelah kita otak-atik, ketemulah E atau modulus elastisitas itu adalah gaya dikalikan panjang mula-mula per luas penampang dikalikan pertambahan panjang. Tentu dengan satuan yang sudah disamakan ya, seperti itu. Nah, di sini ada tabel modulus Young beberapa jenis bahan gitu ya. Jadi beberapa bahan itu sudah memiliki modulus Young-nya. Kayak itu teman-teman bisa lihat, misalkan aluminium itu 7 kali 10 pangkat 10 Pascal atau Newton per meter kuadrat. Misalkan terus kemudian timah misalkan 1,6 kali 10 pangkat 10. Masih ingat ya aturan perpangkatan gitu ya, perpangkatan. Nah, fisika karena sangat mempelajari angka-angka yang sangat kecil dan sangat besar gitu ya. Tentu teman-teman harus familiar dengan angka-angka semacam ini gitu. Masih ingat ya, insya Allah ya. Oke, selanjutnya selain modulus Young, nah ini ada modulus geser atau G. Nah ini terjadi perbedaan ya di beberapa sumber kayak gitu ya. Beberapa sumber biasanya tidak menyebutkan tentang modulus geser, tapi kali ini akan Bu Uki sampaikan untuk pengetahuan saja ya. Gitu ya, modulus geser. Nah, modulus elastisitas itu kan berkaitan dengan perubahan panjang suatu benda elastis ya, ketika diberikan gaya. Nah, ada jenis perubahan lainnya nih, yang perubahan bentuk benda karena diberi gaya geser. Nah, ini disebut dengan modulus geser atau dalam bahasa Inggrisnya shear modulus kayak gitu. Nah, di sini modulus geser ini disimbolkan dengan G kayak gitu ya. G adalah sigma per E. Nah, sigma ini sama kayak yang di modulus Young tadi ya, F per A gitu ya. Nah, bedanya di sini E itu adalah regangan geser kayak gitu ya. Ini tegangan ini modulus geser, ini tegangan geser dan yang E adalah regangan geser kayak gitu ya. Jadi
Bedanya apa, Bu? Bedanya kalau misalkan di regangan yang biasa tadi ya, itu kan kita pakainya delta L per L. Nah, tapi kalau di regangan geser karena dia bergeser, dia akan menunjukkan suatu perubahan posisi, gitu ya, posisi tempat. Jadi enggak kita sebutnya delta X gitu ya, delta X per L seperti itu ya. Jadi bisa juga G ini disama dengankan sigma sama dengan G kali E. Dengan E adalah regangan geser tentu saja. Nah, sama seperti modulus Young tadi ya, tabel modulus geser juga ada gitu ya, sudah available gitu ya, berbagai jenis bahannya. Di sini bisa kita lihat, ini sengaja Bu kita tampilkan bersama modulus Young-nya, jadi bisa dibandingkan gitu ya. Ini adalah modulus Young-nya, ini adalah modulus shear-nya. Satuannya sama Newton per meter kuadrat, seperti itu. Oke, sudah paham ya semuanya insya Allah. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya dulu ya. Nah, kita akan berlatih contoh soal. Di sini ada sebuah soal, teman-teman silahkan dibaca. Ya, seutas kawat dengan luas penampang 4 mm kuadrat ditarik oleh gaya sebesar 3,2 Newton hingga panjangnya itu bertambah dari 80 cm menjadi 80,04 cm. Hitunglah tegangan, regangan, dan modulus elastisitas dari kawat tersebut. Nah, teman-teman perhatikan, kalau kita mau mengerjakan suatu soal fisika, maka hal yang harus kita perhatikan adalah kita harus mengetahui besaran-besaran apa saja sih yang terdapat dalam soal tersebut, kayak gitu ya. Nah, kita lihat, kita telaah, di sini ada luas penampang itu 4 mm kuadrat. Berarti luas penampang apa satuannya? Ya, A. Kemudian ditarik oleh gaya sebesar 3,2 Newton. Nah, kalau ini tadi A, 3,2 Newton ini adalah tidak lain adalah gaya F ya. Hingga panjangnya bertambah dari 80 cm. Ini adalah L panjang ya, menjadi 80,04 cm. Nah, ini apa? Ini adalah panjang akhir gitu ya. Jadi nanti kalau mau nyari delta L-nya gimana? Delta L-nya itu berarti 80 cm 80,04 cm dikurangi 80 cm. Delta L-nya itu adalah 0,04 cm. Oke. Nah, sama seperti halnya soal yang lain gitu ya. Kita runtutkan gitu ya. Diketahui A 4 mm kuadrat, kemudian F 3,2 Newton, L 80 cm, dan delta L adalah 0,04 cm. Jangan lupa teman-teman dalam fisika gitu ya. Dalam fisika kita pasti akan mengenal adalah satuan yang setara gitu ya. Jadi kalau ini masih dalam satuan yang berbeda kayak gitu ya, yang harus kita lakukan adalah menyamakannya. Nah, sekarang kita hitung satu persatu ya. Di sini kita hitung dulu, misalkan ini saya tulis A, kita nyari tegangannya. Apa tadi tegangan? Sigma. Sigma sama dengan F per A. Ya. F-nya berapa? F-nya 3,2 Newton. Kemudian A-nya adalah 4 mm kuadrat. Nah, teman-teman ingat itu ya. Newton itu satuan internasional ya, gitu ya, satuan baku gitu ya. Kemudian milimeter ini belum. Kalau milimeter itu satuan internasionalnya adalah meter kayak gitu ya. Maka yang harus kita lakukan adalah menjadikan milimeter ini menjadi meter. Masih ingat tangga apa namanya? Tangga itu ya. Nah, masih ingat ya? Di sini misal ada kilometer. Ya, di sini ada kilometer. Kemudian bawahnya dam, m, dm, cm, mm ya. Nah, karena ini di sini kubik, untuk jadi meter ke meter butuh loncat berapa? Ya, loncat berapa kali? 1, 2. Ya, 1, 2, 3. Nah, berarti ketika di sini 4 mm, maka setiap kenaikan berarti dikalikan ya dibagi 100 ya. Dibagi 100, maka di sini 4 mm ini sama dengan 4 kali 10 pangkat min 6, iya enggak? Meter. Nah, ini 3,2-nya tetap. Nah, ini baru sudah setara ya. Ini Newton, ini meter kuadrat. Nah, berapa? 3,2 bagi 4, 0,8. Kemudian 10 pangkat min 6 ini naik ya pangkatnya. Jadi kali 10 pangkat 6. Ketika kita sederhanakan lagi, maka jawabannya menjadi 8 dikali 10 pangkat 5. Satuannya apa? Ayo, apa tadi? Newton per meter kuadrat. Seperti itu ya, cocok ya. Nah, sekarang yang kedua itu adalah regangan.
kita akan menghitung regangannya. Oke, di sini regangan itu tadi apa? Regangan adalah eh, epsilon ya. Iya benar. Epsilon atau regangan itu adalah pertambahan panjang delta L per L. Tadi sudah kita tahu kalau pertambahan panjangnya itu adalah 0,04. Kemudian pertambahan panjangnya adalah 80 cm. Nah, ini satuannya sama nih. Perlu disamain nggak? Nggak usah. Karena apa? Karena udah sama dan sebenarnya satuannya ini habis ya. Jadi tidak perlu karena regangan ini nggak punya satuan. Jadi kita langsung hitung aja 0,04 dibagi 80 itu adalah berapa? Ya, cara mudahnya 4 kali 10 pangkat min 2 dibagi 8 kali 10. Nah, 4 bagi 8 berapa? Setengah ya, berarti 0,5. Nah, sementara ini kan nih 10-nya kayak 10 pangkat 1 ya. 10 pangkat min 2, ini naik ke atas, maka minusnya berubah menjadi 10 pangkat min 1. Jadi ini 0,5 dikalikan 10 pangkat min 3. Seperti itu ya. Hasilnya berapa kalau kita sederhanakan lagi? Hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 4. Satuannya apa? Nggak punya satuan. Nah, ini adalah jawaban dari regangan kayak gitu. Nah, yang terakhir ini paling mudah ya, gitu ya. Paling mudah karena semuanya sudah tahu gitu ya. Nah, kita taruh di sini. Nah, ini C yang ditanyakan adalah modulus elastisitas, berarti E besar ya. E sama dengan sigma per apa tadi? Sigma per epsilon. Sigmanya tadi ketemu berapa? Ketemu 8 kali 10 pangkat 5. Kemudian epsilonnya 5 kali 10 pangkat min 4. Nah, 8 bagi 5 berapa ayo? Nah, 1,6667 ya. Kita bulatkan aja misal 1,6. Kemudian dikali ini 10 pangkat min 4 naik ruas ke atas berarti dia akan berubah tandanya ya. Jadi min menjadi positif. Berarti 10 pangkat 5 ditambah 10 pangkat 4. Perkalian ya, 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 4. Hasilnya adalah 10 pangkat 9. Satuannya apa, Bu? Satuannya Newton per meter persegi. Gitu. Oke. Ya, Afwan ya tulisannya jelek, baru latihan nih. Kemudian next. Nah, terakhir nih kayak gitu ya. Terakhir kita ada latihan soal gitu ya, latihan soal. Nah, di sini teman-teman perhatikan sebuah kawat tembaga luas penampangnya 2 mm kuadrat dan panjangnya adalah 50 cm. Kawat diregangkan dengan gaya 60 meter. Jika nilai modulus Young tembaga adalah 12 kali 10 pangkat 10 Newton per meter kuadrat, maka berapakah pertambahan panjang kawat setelah diregangkan? Nah, penyelesaiannya adalah tergantung kalian. Nah, ini Bu Uki punya challenge gitu ya. Jadi ketika kalian menonton video ini gitu ya, silahkan kalian kerjakan soal berikut dan kirimkan jawabannya berikut cara penyelesaiannya ke Bu Uki hari ini. Sekarang juga nggak apa-apa ketika kalian nonton video. Nah, insya Allah jawaban tercepat dan terbenar akan Bu Uki kasih reward. Rewardnya nggak seberapa sih, cuma pulsa 5.000. Tapi insya Allah cukup ya buat challenge-nya teman-teman kayak gitu ya. Apakah sudah bisa mengerjakan soal ini kayak gitu. Oke, terakhir gitu ya. Terakhir ada kita ada tokoh nih. Nah, ada Thomas Young. Nah, ini dia gambarnya Thomas Young. Siapa sih Thomas Young gitu ya? Yang tadi nemu tentang modulus elastisitas ya. Thomas Young adalah dokter sekaligus fisikawan Inggris kelahiran 13 Juni 1773. Nah, ia terkenal karena prinsip interferensi cahaya yang membangkitkan kembali teori cahaya sebagai gelombang. Nah, beliau juga ini nih apa namanya menemukan besaran fisika yang menunjukkan ukuran elastisitas suatu bahan yang tadi kita kenal sebagai modulus Young gitu ya. Jadi selain di elastisitas beliau juga fokus di optik ya di bidang cahaya dan tahun 1801 beliau menemukan astigmatisme gitu ya. Tahun yang sama ia mulai mengganti arah studinya ke bidang cahaya. Kemudian 1814 dia berpindah lagi untuk membantu memahami teks batu Rosetta dan menjadi seorang etologis gitu ya. Young wafat pada 10 Mei 1829 di London. Udah lahir belum? Ya jelas belum. Kayaknya bapak ibu kita juga belum lahir ya.
Alhamdulillah, bagaimana videonya? Pada ngantuk nggak? Nggak ya, insya Allah ya. Kita semua sudah berazam di awal bahwa kita akan semangat terus mempelajari fisika. Karena di kelas 11 ini teman-teman udah gede, bukan lagi kelas 10 yang harus didikte A, B, C. Teman-teman sudah gede, kita akan belajar fisika secara kuat, sehat, dan hebat. Oke ya? Jadi jangan lupa kalau mau belajar fisika, teman-teman harus pastikan kondisi tubuhnya dalam keadaan fit, kondisi ruhiyahnya juga dalam keadaan fit, seperti itu. Nah teman-teman, next. Fisika itu sangat dekat dengan Al-Quran ya. Ada banyak sekali keajaiban Al-Quran dalam fisika. Nah misalkan nih dalam materi ini, ada nggak sih Bu kaitan Al-Quran dengan fisika yang barusan kita bahas? Tentu saja ada. Nah misalnya ada banyak sekali, tapi Bu Uki contohkan secuplik saja kayak itu ya. Ada ayat tentang hukum hoax seperti itu ya. Teman-teman bisa cek di Quran surat Ar-Rahman ayat 7. Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan. Nah seperti itu ya, jadi Allah itu sudah meninggikan langit dan Allah itu meletakkan neraca keadilan. Maksudnya apa? Setiap benda itu sudah diberikan porsinya masing-masing. Masing-masing sudah punya konstanta pegasnya. Masing-masing benda itu walaupun dia itu benda plastis pasti memiliki sifat elastis walaupun hanya sedikit. Nah itu artinya Allah itu sudah menakar sesuatu sesuai dengan ukurannya masing-masing kayak gitu ya. Jadi kalau kalian sekarang pembelajaran daring kemudian kalian merasa membosankan, kalian merasa diri sebagai orang yang paling terpuruk kayak gitu ya, kalian salah karena Allah tidak akan memberikan cobaan atau memberikan beban di luar kemampuan kalian. Kalau ini datang pada kalian maka kalian pasti mampu untuk menaklukkan itu semua. Next. Ya, terima kasih teman-teman. Thanks for watching gitu ya. Jazakumullah khairan katsiran. Bu Uki mohon maaf apabila selama penyampaian video dari awal sampai akhir ada kesalahan. Nanti misalkan ada kesalahan bisa langsung cross check Bu Uki. Insya Allah aktif via Edu Fikri, via WhatsApp dan lain sebagainya kayak gitu ya. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.